Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai analisis kualitatif obat. Kalau di minggu kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai analisis kualitatif anion dan anion, kita akan hari ini khusus untuk identifikasi obat. Jadi ini sesuai dengan jurusan yang kalian ambil, yaitu farmasi, yang dimana nanti akan berhubungan dengan obat-obatan. Oke, obat ini ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama dari bahan baku, dari sediaan, dan obat dalam cairan badan. Kemudian dalam bahan kimia itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah teknis, kemudian pharmacrit, kemudian yang terakhir adalah proanalisis. Jadi yang penggolongan ini berdasarkan kemurniannya. Proanalis itu murni yang tinggi, farmaseutik ini tinggi, dan teknis ini kemurniannya rendah. Meskipun ada beberapa batasan tertentu yang grade ini masih diperbolehkan ataupun bisa masuk dalam suatu grade tertentu. Selanjutnya, bahan baku obat itu bisa berasal dari isolasi, baik dari tanaman, hewan, maupun pelikan. Jadi, bisa dari sintetis, bisa dari enzim, ataupun dari bahan bioteknologi. Kemudian, kemurnian obat itu dinyatakan murni ketika memenuhi tetapan yang disyaratkan oleh farmakop. Teman-teman harus tahu bagaimana kemurnian obat yang disyaratkan oleh farmakop ini. Kemudian sumber ketidakmurnian dari obat itu dapat dari mana toh? Bisa dari cara pembuatannya, bisa dari proses degradasi. Ketika dia disimpan, dia akan berdegradasi kemudian menjadi zat lain, atau bisa berasal dari kontaminan ketika dia disimpan atau distribusikan atau bahkan di pembuatan. Oke, untuk metode identifikasi obat menurut farmakop, kita menggunakan metode bisa menggunakan spektrofotometri inframerah, spektrofotometri ultraviolet, menggunakan reaksi kimia berupa reaksi warna atau reaksi pengendapan, nanti kita akan bahas, titik atau jarak lebur, dan yang terakhir adalah mikrokristal. Semua untuk spektroskopi inframerah dan ultraviolet nanti kita akan bahas di praktikum semester genap. Kemudian untuk reaksi kimia ini kita akan bahas pada slide ini. Oke, dalam pengujian obat, sistematika analisisnya itu yang pertama adalah uji organoleptis menggunakan indera. Indera ada yang cara meraba, merasa, membau. Yang hasil dari analisis organoleptis ini dijadikan petunjuk pendahuluan. Misalkan, oh ini rasanya asam, rasanya pahit, ataupun oh ini kasar, ini halus, ini baunya seperti ini, seperti itu. Ini menjadi clue bagi kita untuk menentukan ini obat apa ataupun zatnya apa. Kemudian uji kelarutan. Uji kelarutan kita dapat lakukan dalam pelarut organik menggunakan alkohol maupun ether, atau pelarut anorganik, air, dalam asam atau basa. Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji pengarangan atau pemijaran. Jadi untuk sampel menentukan sampel ini berupa zat organik atau anorganik, kita dapat lakukan dengan uji pengarangan atau pemijaran, atau untuk menguji keberadaan kation dalam sampel. Kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kation itu dipanaskan atau dibakar, dia akan mengubah warna dari api. Oke, selanjutnya hasil dari pengarangan dan pemijaran itu memberikan beberapa informasi kepada kita. Jadi ketika warna hitam pada permulaan pengarangan ini bisa disebabkan karena zat organik tersebut mempunyai unsur karbon yang berwarna hitam pada permulaan pengarangan. Jadi hampir semuanya akan berwarna hitam kalau zat tersebut merupakan zat organik. Ketika zat organik karena disusun dari atom C.
Maka warna zat hitam menjadi hilang jika ditambah dengan HCl ataupun asam sulfat ataupun asam nitrat. Kalau dia hilang, berarti tidak ada unsur karbon. Kalau dia malah tambah hitam, berarti dia ada oksida logam. Tetapi jika tetap berwarna hitam, jika ditambahkan HCl, dia tetap ada unsur karbonnya. Kalau dia berkurang, ada unsur karbon. Unsur karbonnya dia akan tidak ada unsur karbonnya, tidak ada logam oksidanya. Dan ketika warnanya tetap hitam, yang jelas di situ ada karbon. Jika hasil pemijaran atau pembakaran itu menghasilkan sisa berwarna putih, kemungkinan ada ion ini. Dari natrium, kalium, kalsium, barium, magnesium, aluminium, dan seng. Kemudian kalau sisanya coklat, kemungkinan adalah besi. Dan ketika sisanya kuning, mungkin dia adalah B dan Pb. Kemudian kalau sisanya hitam, mungkin dia adalah tembaga atau mangan. Kemudian natrium dan kalium sebagai garam karbonat. Warnanya hitam seperti ini nanti, ketika dia dilakukan pengarangan atau pemijaran. Kemudian untuk penyelidikan unsur atau elemen yang terdapat dalam sampel, diasumsikan bahwa obat itu merupakan senyawa organik yang memiliki unsur CHONS dan halogen. Jadi uji positif untuk unsur karbon itu didasarkan pada pemanasan dan pengarangan yang membentuk warna hitam. Kemudian dengan reaksi Panfield, ketika sampel ditambahkan dengan Pb kromat, dia akan menimbulkan gas. Ketika gasnya itu ditampung dalam air barit, dia akan berubah menjadi keruh, itu menandakan bahwa di situ terdapat karbon. Untuk unsur N, Sp, dan halogen itu dengan reaksi Lassagne-Castalin. Prosedur reaksinya adalah seperti berikut. Ketika sampel ditambahkan dengan reaksi, dicampur, kemudian dipanaskan dan dipijarkan dalam tabung kapiler. Hasil pemijarannya dimasukkan dalam aquades dan digerus, kemudian disaring. Filtratnya ditambahkan dengan HCl, besi sulfat padat. Jika timbul warna biru berlin, dia positif nitrogen. Jika filtratnya ditambah Pb asetat, kemudian timbul warna hitam, dia akan positif sulfur. Dan ketika filtratnya ditambahkan asam nitrat dan Ag nitrat, kemudian dipanaskan, kemudian timbul endapan, dia ada unsur halogen. Kemudian yang terakhir adalah filtratnya ditambah asam nitrat dan amonium molibdat, kemudian timbul endapan kuning, dia positif ada mengandung fosfor. Jadi tesnya seperti itu. Kemudian untuk penyelidikan gugus yang terdapat dalam sampel, sebenarnya gugus dalam sampel ini dapat kita identifikasi dengan mudah dengan menggunakan alat spektrofotometer inframerah. Namun sebelum kita ke sana, kita perlu belajar bagaimana cara mengidentifikasi menggunakan reaksi atau reagen. Jadi untuk mengetahui adanya atau tidaknya ikatan rangkap, kita dapat dengan reaksi Bayer atau dengan proses oksidasi. Ketika sampel kita yang sudah dilarutkan ditambah dengan aquades, ditambah natrium karbonat, kemudian dialirkan kalium permanganat melalui dinding tabung. Jadi kalium permanganatnya itu sedikit-sedikit dan dilewatkan pada dinding tabung. Ketika warna ungunya hilang, maka dia positif memiliki ikatan rangkap. Atau dengan menambahkan aqua bromat pada larutan dalam aquades, atau ini disebut dengan proses adisi. Jika warna bromatnya hilang, itu tandanya terjadi atau ada ikatan rangkap. Itu ya caranya. Kemudian untuk mengidentifikasi inti benzen, sampel ditambahkan dengan HNO3 pekat sampai berasap dia. Kemudian dengan katalis asam sulfat pekat, dipanaskan dengan hati-hati. Ingat, ini asam pekat. Dengan asam pekat ketika dipanaskan, kita harus hati-hati. Dan sisa larutannya
dalam alkohol ditambahkan dengan HCl dan butiran Zn dengan sedikit pemanasan direduksi. Setelah dingin, ditambahkan larutan 1% NaNO2 ditambah 1% alfa naftol dalam amonia. Jika terbentuk cincin warna merah coklat pada perbatasan dua cairan, ini positif ada benzinnya. Jadi cincinnya itu bukan cincin ini yang terbentuk, tapi cincin dalam larutannya itu. Jadi di pinggir larutan itu terdapat lingkaran yang itu nanti menandakan bahwa di situ ada benzin. Oke, jadi cincinnya itu adalah senyawa ini, bukan ini, atau malah ini. Enggak, ini sangat-sangat kecil, nggak bisa terlihat. Kalau ini jumlahnya banyak, dia akan membentuk cincin ataupun larutan yang mengelilingi tabung reaksi yang berwarna merah coklat. Kemudian untuk identifikasi gus hidroksil OH dengan reaksi Rosen-Tahler. Jadi asam sulfat ditetesi dengan HCl, NaNO2 dan NaOH kemudian membentuk warna merah. Kalau sampelnya ditambah dengan ini, dia membentuk warna merah, itu positif, dia adalah gugus, ada mengandung gus hidroksil. Kemudian jika sampel berupa alkohol aromatis, warna merah yang lebih lama, kemudian warna merahnya lebih lama timbulnya, kemudian bila digocok dengan amil alkohol atau eter, warna merah itu akan pindah ke eternya. Jika alkoholnya alifatik, warna merahnya akan cepat hilang. Jika digocok dengan amil alkohol atau eter, warna merahnya tidak masuk ke dalam eter ini. Jadi eternya nggak berubah warna merah. Kemudian kita juga bisa cek dengan reaksi esterifikasi. Jadi di sampel tambah dengan salisilat atau asetat, kemudian tambah asam sulfat, dipanaskan dan tambah aqueous. Ini akan menghasilkan bau yang khas. Baunya adalah ini, reaksi ini, senyawa ini. Kemudian untuk uji berbagai jenis alkohol, ada alkohol primer, sekunder, tersier, dan alkohol polivalen. Ini ceknya juga berbeda-beda. Ketika kita mau mengetes apakah itu alkohol primer, kita teteskan saja KM41% dan asam sulfat 4N. Kemudian ditetesi reaksi Schiff. Kalau dia warna ungu berarti dia alkohol primer. Kemudian ketika alkohol sekunder, sampelnya ditetesi dengan akhura bromata, dipanaskan di atas waterboard sampai warna BR yang berkelebihan itu hilang, kemudian ditambah nitropursid dan NH4Cl dan ditambah NH4OH menjadi warna ungu hingga biru, itu akan terbentuk alkohol sekunder atau menandakan adanya alkohol sekunder. Sedangkan alkohol tersier itu dengan menggunakan reaksi Deniges yang dipanaskan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan sampel. Setelah dingin, larutan berwarna abu-abu. Kalau warna larutannya menjadi abu-abu, itu positif ada alkohol tersier. Sedangkan alkohol polivalen, ketika sampelnya ditambah NaOH atau KOH, kemudian ditetesi dengan CuSO4 yang sangat encer, larutannya menjadi ungu atau biru. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi Kupry-Pil, karena di sini menggunakan reagen Cu, kupri tembaga. Oke, gugus fenol ataupun alkohol aromatis ketika ditambahkan dengan FeCl3 dia akan berubah menjadi ungu. Kemudian untuk gugus karbonil, karbonil ini bisa berupa aldehid atau keton. Ketika sampel tambah bereaksi membentuk kristal hidrazon, reagennya kristal hidrazon dipanaskan kemudian didinginkan, kristal hidrazon menghasilkan kristal hidrazon. Ini bentuk kristal hidrazon dari gula, glukosa, dan fruktosa dapat diamati dengan mikroskop.
Jadi ketika sudah terbentuk kristal ini, kita amati dengan mikroskop. Karena kristal dari glukosa, fruktosa, atau dari gula ini berbeda bentuknya ketika kita amati dengan mikroskop. Kemudian untuk uji gugus aldehid, secara spesifik kita dapat menggunakan reaksi Fehling, Schiff, Tholen, Nessler, dan Rosesinol 1%. Untuk gugus keton dilakukan dengan menambahkan sampel dengan natrium nitropursid dan NH4SO4. Kemudian ditambahkan amoniak dan dibiarkan beberapa menit dibantu dengan pemanasan yang lemah, jadi hanya anggang-anggang gitu. Dihasilkan warna violet atau kemudian menjadi biru setelah beberapa lama, kemudian menjadi tidak berwarna. Jadi terjadi perubahan dari violet ungu ke biru, birunya hanya sebentar, kemudian warnanya hilang. Untuk gugus karboksil ini bersifat asam atau bersifat asam ini ditambah dengan basa berlebih dan ditambah dengan indikator PP-nya akan sudah menjadi warna merah. Kemudian sifat asam gugus karboksil ini melepaskan sulfur dari tiosulfat sampel. S2O3 ini menjadi endapan sulfur dan SO3. Jadi gugus karboksil ditambah alkoholnya menjadi ester. Nanti esternya dicek. Kemudian amina ini ada amina primer, ada amina sekunder, ada amina tersier. Reaksi umum dalam identifikasi amina ini melepaskan NH3 jika dipanaskan dengan NaOH. NaOH ini dapat diganti dengan MgO. NH3 yang terlepas tadi akan membirukan kertas lakmus merah. Nah, ini adalah basa. Lakmus yang merah menjadi biru. Kemudian NH3 ini ketika nanti ditangkap dengan reaksi Nessler ini akan merubah warnanya menjadi coklat. Kemudian gugus amina primer ini kita gunakan reaksi isonitril. Jadi sampel yang kita punya ditambahkan dengan kloroform, ditambah beberapa tetes spiritus dan NaOH dipanaskan sedikit. Ada bau isonitril. Bau isonitril itu khas isonitril. Seperti ini. Reaksi ini berguna untuk senyawa alifatis maupun aromatis. Namun ingat ada pengganggu berupa karboksil, sulfon atau OH fenolik. Kita dapat mengidentifikasi dengan teknik lain dengan asam nitril yang menghasilkan NH2 gas atau dengan reaksi Aldrich ketika dia adalah aromatis. Sampelnya ditambah dimetil aminul benzaldehid dan HCl, kemudian itu akan menghasilkan warna merah jingga. Kemudian untuk gugus amin sekunder ini diidentifikasi dengan menambahkan asam nitrit, HCl, dan asam sulfat, kemudian warnanya menjadi kuning merah. Nitrosiamin plus difenilamin ditambah asam sulfat pekat menjadi biru. Gini ya. Kemudian untuk gugus amin tersier dengan asam nitrit. Ceknya dengan asam nitrit kalau di amina tersier. Kemudian amida menggunakan reaksi biuret ya, bukan buret. Jadi teman-teman jangan salah istilah buret dengan biuret. Jadi sampel ditambah dengan NaOH plus CuSO4 encer ini akan menjadi warna coklat ketika dia ada amida di dalamnya. Atau kita bisa menghidrolisanya yang akan menghasilkan NH3 yang kemudian NH3 tersebut dapat kita identifikasi kembali. Jadi membedakan amin primer, sekunder, dan tersier itu caranya adalah seperti berikut. Jadi sampel ditambah aqueous, tambah aseton, tambah natrium nitropursid. Kalau dia aminnya primer, dia akan berupa warna merah violet. Kalau dia sekunder, dia akan kuning, dan tersier akan kuning. Ini sekunder dan tersier adalah sama. Cara yang selanjutnya adalah sampel ditambah aqueous, tambah asetaldehid, dan natrium nitropursid. Kalau primer dia akan warna coklat, sekunder warna kuning, dan tersier warna coklat
kuning, coklat. Jadi keduanya harus biasanya dilakukan kedua-keduanya untuk membedakan mana sekunder dan mana tersier. Kalau primer ini cenderung lebih mudah diidentifikasi karena warnanya beda sendiri. Oke, kemudian amida ini dengan reaksi Biuret tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk nitro direduksi dengan Zn dan HCl. Jadi nitro ini direduksikan dengan HCl dengan katalis Zn akan menghasilkan NH2 ini. Kemudian karbonitril ketika dia direaksikan dengan air akan menghasilkan RCOH dan NH3. Ini nanti juga dapat kita diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian kita juga bisa menggunakan titik lebur dari sebuah senyawa. Jadi setiap padatan ini punya sifat titik lebur dan suhu lebur. Senyawa murni ini lebih banyak digunakan istilah titik lebur, sedangkan obat sintetis itu tidak murni karena dia ada campuran-campuran yang lain selain zat aktif yang digunakan. Jadi kita gunakan istilah jarak lebur. Titik lebur itu adalah suhu di mana senyawa melebur, seluruh senyawa melebur, sedangkan jarak lebur suhu mulai melebur sampai seluruh zat melebur. Kalau titik lebur ini spesifik hanya satu titik, namun jarak lebur ini lebih panjang dari mulai melebur sampai komplit melebur. Ada juga titik eutecticum, suhu di mana seluruh campuran melebur. Jadi ketika ada campuran bahan banyak, itu seolah semuanya sudah melebur. Ini adalah titik eutecticum. Contoh di sini adalah senyawa alobarbital, diethylgualdin, dan duslin. Ini titik eutecticumnya ketika dia dalam benzanilida dan salofen ini berbeda. Kemudian avofenium Cl dan kloropakin HCl dan ergotatim ini juga masing-masing berbeda. Titik leburnya ini, kemudian identifikasinya tergantung dari titik eutecticumnya. Teman-teman tinggal mencocokkan saja berdasarkan referensi. Kemudian kita membicarakan identifikasi kation dan obat. Jadi untuk memberikan kation dan obat ini kita perlu reaksi khusus. Salah satunya adalah reaksi Mureksit. Jadi reaksi Mureksit ini positif untuk senyawa purin, teofilin, teobromin, dan kofein. Cara ujinya, sampel ditambahkan 1,5 ml H2O2, 5 tetes H2SO4 pekat, dipanaskan hingga kering. Kemudian residunya ditambah beberapa tetes amonia 6N. Kalau warnanya merah ungu, dia mengandung senyawa purin. Kemudian reaksi Zwicker untuk barbiturat, gutetimida, hidantoin, beberapa sulfonamida, dan purin. Ini cara ujinya zat itu atau sampel itu dimasukkan dalam plat tetes ditambah 10 tetes reaksi Zwicker 1 dan 2 tetes Zwicker 2. Kalau dia ungu, dia positif. Ini. Jadi reaksi Zwicker 1 itu terbuat dari kobalt nitrat 1% dalam metanol dan Zwicker 2 piridin 10% dalam metanol. Kemudian kita gunakan reaksi Vitali-Morin sebanyak 5,5 mili asam nitrat yang dia pekat kemudian berasap. Itu diletakkan di atas penangas air hingga kering yang sebelumnya sudah berisi sampel kita. Kemudian didinginkan. Residu yang berwarna kuning itu ditambah dengan aseton 1 mili, 5 mili aseton dan 1 mili KOH etanol 0,1 N. Jika warnanya adalah biru sampai ungu, dia senyawanya ada antropin, sokopalamin, meglonizon. Ketika dia merah sampai ungu, nyawanya adalah ini. Ketika merah darah
adalah senyawa ini, merah, ini, merah coklat ini, kemudian hijau, ungu, kemudian hijau, dan jingga adalah propanonol. Mungkin teman-teman akan sedikit kebingungan ketika menentukan ini merah ungu, ini merah darah, ini merah, dan ini merah coklat. Akan mungkin persepsi dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain adalah berbeda. Jadi nanti akan ada panduan dari instruktur untuk membedakan, oh ini warna merahnya merah ungu, merah darah, merah coklat, atau merah biasa. Kemudian untuk steroid dia akan menggunakan Salkowski dalam CH3Cl 3, kemudian ditambah 3-5 ml asam sulfat pekat. Kalau terbentuk lapisan kloroform berwarna merah, dia positif steroid. Kemudian kita bisa menggunakan Lieberman Burkhardt dalam zat ataupun sampel kita dilarutkan dalam kloroform, ditambah 10 tetes asam asetat anhidrat, kemudian ditambah 3 tetes asam sulfat pekat. Kalau dia berwarna biru hingga hijau, dia positif mengandung steroid. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Kemudian nanti ini pertanyaan menjadi pertanyaan dasar ketika kalian nanti ingin melakukan analisis, harus tahu apa itu asam salisilat, kalau bedanya asam cuka dengan asam salisilat itu bagaimana, kalau R1COOR2 itu rumus apa. Kemudian kalian harus bisa membedakan mana alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kalau etanol itu termasuk yang mana? Hubungannya etanol dan alkohol itu apa toh? Kemudian rumus umum alkohol sekunder itu bagaimana? Ini harus kalian tahu. Kalau kalian ingin kerja di bidang farmasi harus tahu ini. Bedanya etanol dan alkohol itu apa? Hubungannya apa? Kemudian fenol itu bagaimana strukturnya? Kalau rumus aldehid bagaimana? Keton bagaimana? Kemudian juga amina primer, sekunder, tersier itu bedanya apa sih? Kalau NH3 itu primer apa sekunder? Apa tersier? Kalau kertas lakmus, kenapa kok bisa memberikan warna merah ketika dia ditambahkan dengan NH3? Ini pertanyaan kalian harus pahami, kalian harus jawab dengan baik supaya memberikan kemudahan di kemudian hari. Sekian dari saya untuk kuliah pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.